Teman-teman semua, saat ini banyak sekali konten-konten adu domba. Ini yang harus kita waspadai. Karena banyaknya perang, bukan karena adanya suatu perselisihan, tapi adanya seorang yang namimah, pengadu domba. Begitu. Jadi saya juga melihat saat ini ada beberapa orang yang membuat konten tentang Syekh Panji Gumilang. Dia tidak membahas gagasannya, tidak membahas karyanya, dan juga dia tidak menggunakan argumentasi yang layak, tapi dia cenderung ya mengatakan seperti ini, bahwa Panji Gumilang bebas akan menghabisi MUI, akan menghabisi Habib, akan menghabisi Islam radikal. Nah, sehingga hal-hal seperti ini berbahaya, yang dimana berbahaya ketika ditelaah oleh orang awam, dan mereka hatinya ada penyakit, sehingga timbullah isu-isu Al-Zaitun terus-menerus. Ini yang berbahaya, teman-teman semua. Nah, oleh karena itu, mari kita bahas apakah Syekh Panji Gumilang sebagaimana yang dikatakan oleh mereka, lain sebagainya. Apakah Syekh Panji Gumilang pendendam? Mari kita bahas. Rahayu teman-teman semua, merdeka. Teman-teman semua, ini perlu saya klarifikasi sebenarnya. Bahwa Syekh Panji Gumilang itu hatinya luas. Dalam arti, beliau tidak mau membalas perbuatan orang lain yang telah buruk kepadanya. Hal ini terbukti. Dari mana? Ketika Syekh Panji Gumilang didatangi masa berkali-kali, satu kali pun Al-Zaitun tidak pernah berdemo kembali. Dalam arti mendemo ulang, ya, atau demo perlawanan, nggak pernah Al-Zaitun berbuat demikian. Justru saya yang berbuat demo itu. Loh, kenapa? Bahkan ketika saya mengajak Al-Zaitun untuk ayo kita demo dan sebagainya, apa yang mereka katakan? Mohon maaf, Syekh melarang kita berdemo. Gak bisa hal yang buruk dilawan dengan hal yang buruk. Begitu. Nah, oleh karena itu, ya teman-teman semua, apa yang diajarkan Syekh ini merupakan ajaran ilahi. Bahwa bagaimana kiranya kita bisa menciptakan perdamaian, bagaimana kiranya kita bisa membangun Indonesia kalau diawali dengan perpecahan. Nah, itu fakta bahwa Syekh Panji Gumilang melarang ya simpatisan, wali santri, mahasiswa Al-Zaitun untuk berdemo. Nggak boleh. Dan jika teman-teman melihat ketika Al-Zaitun dihantam kanan kiri, dan juga Syekh Panji Gumilang dihinakan sedemikian rupa di media-media, ya, apakah teman-teman pernah melihat konten balasan dari pihak Al-Zaitun kepada mereka yang menyerang? Kan nggak ada. Nggak ada sama sekali. Ya sih hanya menjawab dalam konten tersebut. Hanya menjawab dengan data lain sebagainya. Tapi tidak ada sama sekali ajakan provokasi, propaganda untuk melakukan serangan balasan. Nggak ada. Itu membuktikan bahwa Syekh mengajarkan kasih dalam ajarannya. Begitu. Kemudian juga saat ini muncul konten-konten, teman-teman semua. Ini harus diperhatikan bahwa muncul konten-konten yang seakan-akan mengadu domba antara Syekh Panji Gumilang dengan pihak yang bersengketa waktu itu. Di mana dalam konten tersebut, mohon maaf, saya tidak melihat argumentasi dari mereka. Tapi saya melihat cenderung banyaknya mereka mengatakan, oh ini kalau Syekh Panji Gumilang bebas, nanti akan dihabisi nih MUI. Siap-siap aja MUI. Terus akan dihabisi juga nih para habaib, siap-siap aja. Nah, jadi seakan-akan argumentasi mereka adalah berlindung di sosok Syekh Panji Gumilang, lalu mengadu domba. Nah, ini yang kurang baik. Saya sendiri pun juga membahas Syekh Panji Gumilang. Tapi mohon maaf, saya menggunakan argumentasi, yang saya bahas adalah gagasannya. Kan begitu. Ini gagasan tidak dibahas, karyanya tidak dibahas, tapi apa? Justru seakan-akan mengadu domba dua tokoh ini. Nah, itu yang berbahaya, teman-teman semua. Nah, sebenarnya kalau saya lihat dalam hal ini, jika konten-konten seperti itu yang mengadu domba antara Syekh Panji Gumilang dengan pihak yang berseteru, ini berbahaya nantinya karena apa? Syekh Panji Gumilang saya lihat saat ini, penglihatan saya, bahwa beliau masih dalam tahanan politik.
Dalam tahanan politik belum bebas seutuhnya. Dalam arti apa? Sewaktu-waktu masih bisa dinaikkan kembali isu-isu mereka. Hal ini saya lihat dari apa? Masih adanya gerakan Forum Indramayu menggugat dan juga disiarkan oleh media nasional. Sehingga kalau kita mau membahas Syekh Panji Gumilang, kita bahas gagasannya, sebarluaskan gagasannya. Jangan justru Anda membahas yang aneh-aneh, yang sama sekali itu tidak pernah terucap dari mulut Syekh Panji Gumilang. Jangan. Saya pun membahas gagasannya. Ketika saya menemukan gagasan Syekh Panji Gumilang dan saya komparasikan dengan pendapatnya MUI, lalu saya komparasikan dengan kitab fikih yang saya punya, nah saya melawan MUI dengan argumentasi kitab fikih. Begitu. Jadi yang saya lawan antara pendapat dengan pendapat, gagasan. Itu yang diperbolehkan, tidak dipermasalahkan. Tapi jangan menjadikan sosok tokoh ini seakan-akan diadu domba. Jangan. Mari kita bermain dalam ranah gagasan, ranah pemikiran. Begitu loh. Ya mungkin teman-teman yang menyuarakan seperti itu, yang bisa dengan mudahnya berbicara demikian, ya kan dia sudah tidak tinggal di Indonesia, sudah diaspora lain sebagainya. Sedangkan kami yang masih di Indonesia, kami masih menggunakan hukum yang berlaku di sini. Begitu. Nah, kemudian juga teman-teman semua, pernah saya tanyakan kepada teman-teman saya dari Al Zaitun, apa langkah Syekh Panji Gumilang terkait mereka yang dahulu menyakitinya? Justru saya terkejut ketika mendengar jawaban mereka, bahwa Syekh memaafkan mereka dan Syekh ingin mengundang mereka, terutama dari pihak MUI. Subhanallah. Itu pernyataan dari teman-teman saya di Al Zaitun. Artinya apa? Syekh sama sekali tidak dendam dengan mereka. Syekh sama sekali tidak ingin membalas kejahatan mereka dengan kejahatan yang lain. Karena mustahil terjadinya suatu perdamaian, terjadinya suatu kemajuan, terjadinya suatu masa keemasan jika hal yang buruk dibahas dengan hal yang buruk. Begitu. Oleh karena itu saya akan lebih fokus dalam pendidikan dan juga memberikan gagasan-gagasan kepada santri dan mahasiswanya, yang dimana mereka nantinya sebagai agen perubahan. Gitu teman-teman semua. Adapun kita yang di luar ya, mari kita, jika kita suka dengan gagasan Syekh Panji Gumilang, kita sebarluaskan gagasannya. Tapi jangan jadikan gagasan tersebut, ya kita tinggalkan, lalu tokohnya kita bentrokkan satu sama lain, itu nggak baik. Gagasannya Syekh Panji Gumilang kita ambil, kita telaah, kita sebarluaskan. Jika ada gagasan yang berseberangan, kita adu antar gagasan. Bukan tokoh per tokoh, jangan. Itu adalah sifat namimah, adu domba. Tidak baik seperti itu. Dan juga teman-teman semua, perlu teman-teman pahami bahwa di channel saya isinya adalah gagasan Syekh Panji Gumilang. Oke? Jika teman-teman melihat ada bahasa saya atau kalimat saya yang diduga menyerang salah satu kelompok, itu adalah mutlak dari pribadi saya sendiri. Kenapa begitu? Karena saya mengalami masa di lapangan tersebut. Saya mengalami masa di akar rumput. Dan saya juga dekat dengan orang-orang di akar rumput sana. Sehingga saya tahu dan saya berani mengkritik mereka. Ya, sehingga kritikan-kritikan saya kepada ormas-ormas Islam yang lain itu adalah mutlak dari diri saya. Bukan dari Syekh Panji Gumilang. Syekh Panji Gumilang hanya memberikan gagasan, lalu saya kembangkan, saya telaah. Lalu saya sebarluaskan dan jadikan konten seperti saat ini. Begitu teman-teman semua. Nah, apa yang diajarkan, apa yang dijalankan oleh Syekh Panji Gumilang sesuai dengan apa yang dilakukan oleh Nabiullah Muhammad. Ketika Nabi Muhammad dicaci maki oleh orang Yahudi, ya, dicaci maki, dihinakan, bahkan dikatakan celakalah untukmu Muhammad, lain sebagainya. Kemudian Aisyah membalas dengan caci maki yang juga sama seperti itu. Apa Nabi bilang? Jangan begitu. Maka jawablah wa alaika. Itu cara Nabi ketika dicaci maki. Subhanallah. Kalau teman-teman baca di pleidoinya Syekh Panji Gumilang, ya, itu bagus. Syekh Panji Gumilang tidak mencaci maki mereka, mengkritik ya. Mengkritik bagaimana pemikiran mereka, tapi tidak mencaci maki. Lalu Syekh Panji Gumilang nyatakan, Gusti Mboten Sari. Tuhan itu tidak tidur, Tuhan akan melihat semua dan Tuhan akan membalas yang setimpal. Itu sudah cukup.
Sehingga jika saat ini bertebaran konten-konten seperti itu, mohon untuk teman-teman semua berhati-hati. Ya, dan juga jangan lagi kita menyebarluaskan berita-berita hoax terkait Al Zaitun. Mari kita sebarluaskan berita-berita positif, gagasan, dan juga karya-karya Al Zaitun yang dimana nantinya ini bermanfaat untuk bangsa kita, terutama gagasan dalam beragama. Begitu teman-teman semua. Sehingga dapat menimbulkan jiwa kemerdekaan kita dalam beragama untuk membangun Indonesia Emas 2045. Wallahu muwafiq ila aqwamit thoriq, fastabiqul khairat. Rahayu untuk kita semua, merdeka.